Aku Chu Tianzhao. Kalau sudah jadi general manager, semua aturan harus ikut aku. Siapapun yang telat masuk kerja, pulang duluan. Atau ngantuk, siapapun itu, langsung dipecat. Lin Xiaoxiao, kamu ngapain? Chu Tianzhao, aku capek banget. Kasih aku tidur sebentar lagi. Berani-beraninya kamu mengantuk saat kerja. Bos Chu, Lin Xiaoxiao sudah lembur beberapa malam terakhir, kerja sampai malam. Iya, Bos Chu, kasih dia istirahat bentar dong. Aku nggak punya kewajiban peduli sama kesehatan karyawan. Yang aku peduli adalah apakah karyawanku kerja dengan serius atau tidak. Lin Xiaoxiao demi perusahaan, sukarela lembur? Capek sampai begini, itu artinya gaji cuma beberapa juta sebulan, mau mati ya? Aku nanti nggak mau, lembur lagi. Bos Chu, Lin Xiaoxiao, Wu Meisui, kan tunangan Anda. Wu Meisui, jangan dibahas dia, kasih dia muka sedikit dong. Hai Mei Xue, aku tahu kamu berhati baik, tidak tega melihat bawahannya dihukum, tapi aturan tetap aturan. Chu Tianzhao, kamu itu makhluk bersel, satu, ya. Punya otak, tapi nggak dipakai. Wu Meisui terus-terusan sinis. Kamu nggak denger ya? Lin Xiaoxiao, jangan nggak tahu budi dong. Aku baik hati membelamu, kamu malah berani marah aku. Wu Meisui, kamu pandai ya? Sinis sekali, kayak badut yang sok lincah. Lin Xiaoxiao, atasanmu sedang membelamu. Bener-bener gak guna. Kemas barangmu, pergi sana. Chu Tianzhao, kamu serius ya? Lihat aku kayak bercanda. Kalian juga lihat, aku Chu Tianzhao. Tidak akan mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan, meski itu tunanganku, kalau tidak patuhi aturan perusahaan, tetap akan dipecat. Maka aku dan ayahmu, batalkan pertunangan itu. Betul, pertunangan batal. Kita selesai sudah. Kalau dipecat, dapat kompensasi gaji. Ambil uangmu, dan pergi saja. Sepakat? Dua kabar baik sekaligus. Bos Chu. Lin Xiaoxiao adalah staf customer service terbaik di grup kita. Ketua dewan sampai 3 kali datang sendiri, baru berhasil membujuk dia. Kalau dia pergi, perusahaan hampir pasti banyak pelanggan akan hilang. Iya, Bos Chu, Lin Xiaoxiao kan bawahanku juga. Tolong maafkan dia kali ini. Manajer Liu, Wu Meishui adalah atasan Lin Xiaoxiao. Urusan sebelumnya, semua diselesaikan Meishui sendiri. Pimpinan semua, apa hubungannya dengan Lin Xiaoxiao? Bos Chu, Anda belum tahu semuanya? Aku nggak percaya ada grup perusahaan manapun yang bisa jalan tanpa satu orang. Keputusan ini sudah tetap. Nggak boleh dibatalin. Kalau tidak, kamu juga ikut keluar. Aku nggak percaya. Dengan gelar master lulusan luar negeri, masih kalah 10 kali dibanding Lin Xiaoxiao. Oh ya, Lin Xiaoxiao, di mana? Aku mau ketemu dia, segera diatur. Nah, cepat panggil menantuku, Lin Xiaoxiao ke sini. Pak, maksudmu Lin Xiaoxiao? Iya, Lin Xiaoxiao, aku mau berterima kasih padanya, kerjasama dengan Bos Qin kali ini, semua berkat dia. Bisa berjalan lancar seperti ini, Pak. Tentang Lin Xiaoxiao dia? Apa yang kamu lakukan pada menantuku? Dia ketiduran waktu kerja, aku pecat dia. Apa? Kamu pecat menantuku? Bos Chu. Kalau memang kalian sudah putuskan untuk pecat Lin Xiaoxiao, jangan salahkan aku kalau batalkan kerjasama kita. Begini saja, semua pesanan grup Qin, aku tahan dulu. Dibuka tender ulang. Baik Bos Qin, Bos Qin. Jangan terburu-buru, aku akan segera memanggil Lin Xiaoxiao kembali. Memanggil kembali, sejujurnya, aku sudah lama ingin merekrut Lin Xiaoxiao. Dia akan memberi kalian kesempatan. Kalau memang kalian sendiri tidak mau Lin Xiaoxiao, jangan salahkan aku kalau aku merebut dia. Siapkan kontrak untuk Lin Xiaoxiao. Gaji tahunan tidak kurang dari 50 miliar. Baik Pak Qin, apa? Seorang customer officer bernilai 50 miliar. Kenapa Pak Qin sampai segitunya dengan Lin Xiaoxiao? Jangan. Lin Xiaoxiao menjual pesonanya. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh kehilangan klien sebesar ini. Kalau Lin Xiaoxiao bisa menjual, aku juga bisa menjual. Pak Chu, tolong bujuk Pak Qin. Pak Qin ini Bu Wu Meishui. Dia atasan kami. Sebelumnya, pekerjaan Lin Xiaoxiao semuanya diatur olehnya. Sekarang, dia sudah mengambil alih sepenuhnya pekerjaan Lin Xiaoxiao. Pak Chen, Anda masih ingat saya? Dulu saya dan Lin Xiaoxiao pernah bicara soal kerjasama. Oh, saya ingat kamu. Lin Xiaoxiao, karena melanggar peraturan perusahaan, dia sudah dipecat. Mulai sekarang semua pekerjaannya akan saya yang tangani.
Apa yang bisa Lin Xiaoxiao lakukan? Saya juga bisa. Saya lulusan master dari luar negeri. Dari segi kecantikan dan kemampuan, saya jauh lebih unggul dari Lin Xiaoxiao. Kamu Wu Meishui, kan? Sudah kena perangkap. Ternyata pria semua sama saja. Pak Qin, kalau nanti ada wanita cantik lulusan master, yang khusus jadi petugas pelanggan Anda, bagaimana menurut Anda? Saya pasti bisa melakukan lebih baik dari Lin Xiaoxiao. Iya, Pak Qin, Wu Meishui, dia cukup hebat. Omong kosong. Bukankah kamu cuma ikut-ikutan di belakang Lin Xiaoxiao sampai tidak bisa ikut bicara? Jadi, pengikut kecil. Kenapa? Pengikut kecil naik jabatan, terus memecat orang yang paling berjasa. Di grup perusahaan, kamu mungkin belum tahu bahwa grup Qin pun sangat bergantung pada sumber daya pelanggan yang dimiliki Lin Xiaoxiao. Talenta terbaik seperti itu tidak ternilai harganya. Dah, kalian seenaknya memecat saja? Kalau ada manajer umum sebut buta kayak kamu, kayaknya grup Chu kalian juga nggak ada masa depan. Kamu siapa sih? Berani-beraninya, kamu mengangkat diri, seperti Pak Qin. Cepat minta maaf sama Pak Qin. Pak Qin, maafkan saya salah. Maaf ya, Pak Qin. Anak muda memang ceroboh. Bisa nggak Anda belum membatalkan kerjasama kita, Pak Chu? Saya sudah jelaskan dengan jelas, kita pakai kemampuan masing-masing. Kalau kamu bisa membuat Lin Xiaoxiao kembali ke grup Chu. Semua pesanan, saya berikan ke kamu. Tapi, kalau saya yang berhasil merekrut Lin Xiaoxiao, maaf ya. Pesanan Pak Qin, Lin Xiaoxiao yang tentukan. Kamu bangsat pemboros. Siapa yang suruh kamu pecat Lin Xiaoxiao? Kamu tahu nggak? Dulu aku sampai memohon sana-sini, baru ayahnya setuju. Lin Xiaoxiao masuk ke keluarga Chu. Ayah Lin Xiaoxiao ini sebenarnya siapa sih? Siapa dia itu urusan saya. Kamu sekarang harus cari cara, panggil dia kembali. Kamu lihat juga, kalau dia nggak kembali, perusahaan kita bakal rugi besar. Baik, saya akan segera telepon. Untungnya kalian sekarang belum membatalkan pertunangan. Dia masih menantu keluarga Chu. Selama masih ada hubungan itu, semua masih bisa diperbaiki. Kalian semua ekspresinya gimana, ayah? Saya dan Lin Xiaoxiao sudah resmi batal pertunangan. Apa? Kamu ini benar-benar bodoh. Ayah, apapun yang kamu bilang tidak ada gunanya. Aku tidak akan mengambil alih perusahaan Pei. Perusahaanku sendiri, aku akan cari caraku sendiri. Apa yang mau aku lakukan, tidak perlu kamu urus. Xiu. Benarkah kamu lama tak jumpa? Aku? Kita kenal, kan? Aku Pei Changqing. Ingat sekarang? Teman lama. Iya. Ayo, aku traktir kopi. Ayo. Ini kesempatan terakhirku untuk kamu. Kembali sekarang. Kalau tidak, jangan kembali lagi. Mobilmu menabrak pohon. Sekarang baru tahu salahmu. Sekarang baru tahu sakitnya. Terlambat. Lin Xiaoxiao, langsung pulang sekarang juga. Kita lupakan yang lalu. Jadi, kamu sebenarnya dipaksa oleh ayahmu sampai tidak ada pilihan lain. Makanya kamu pergi ke keluarga Chu untuk menjalankan pertunangan itu. Iya, 6 bulan yang lalu, ayahku bilang, keluarga Lin berutang, hutang budi 1 miliar kepada keluarga Chu, suruh aku bayar lagi, tapi sekarang nih, kalau dihitung, aku juga bantu mereka, dapetin untung ratusan miliar. Hutang budi ini, bisa dibilang lunas juga. Ratusan miliar, segitu banyaknya. Xiu, setengah tahun ini, kamu dapat komisi berapa sih? Nol besar. Dikerebutin sama Wu Meishui. Kamu masih tahan aja? Gak masalah, yang penting, tugas aku selesai sudah. Bisa dibilang juga, aku sudah lapor ke keluarga dan ayah tua. Teman lama? Terakhir lihat kamu senyum, masih waktu SMA dulu ya? Nah, hadiah kelulusan? Ini apa sih? Kamu kan dulu nyusun bintang kecil ini selama 3 tahun, katanya mau kasih ke cowok yang kamu suka sebelum lulus. Benci ya? Aku tampar kamu, Pei Changqing. Oh maaf ya. Baru saja melamun. Iya, teman lama. Kamu kan selama ini bikin mobil listrik ya? Gimana perkembangan bisnisnya? Jangan tanya deh. Sekarang aku utang segunung, kalau gak dapat modal lagi, perusahaanku bakal bangkrut. Ini, pegang ini aja. Asosiasi Bankir Tionghoa di luar negeri, Ketua Linan. Kamu kenal dia? Apa kamu kira aku gak kenal? Dia Lin, aku juga Lin. Gimana aku gak kenal? Dia kakekku.
Sekarang sudah pensiun sih. Tapi kartu namanya masih sangat berguna, kalau gak percaya coba aja. Aku jadi sungkan nih. Sudahlah, sudahlah. Jangan terima kasih aku dulu, aku bukan nolong kamu loh. Aku ini investasi. Ini ada kartu lagi, anggap saja modal saham. Teman lama, kenapa kamu bantu aku seperti ini? Aku bukan nolong kamu, aku ini minta kamu bantu cari untung buat aku. Nanti keuntungan kita bagi 28, gimana gak masalah kan? Aku cuma dapat 8% aja. Gue tampar lo gede-gedean nih. Bawa suasana kayak dulu aja ya. Oke deh, semoga sukses ya. Teman lama. Tuan muda, ada apa? Nenek minta kamu segera balik untuk meneruskan grup Pay. Balik bilang ke bapak, ini kali terakhir. Kalau perusahaan mobil listrikku gagal dapat modal, aku bakal balik dan terima warisan keluarga. Baik tuan muda, tapi maksud nenek, dia siap bayar kamu gaji setahun 100 juta, biar kamu bisa merekrut Lin Xiaoxiao. Yang kamu suka diam, beneran. Asal kamu setuju, sebagai pewaris grup Pay, datang ke acara investasi grup. Oke, asal Lin Xiaoxiao bisa gabung grup Pay, aku setuju apa aja. Nenek, tuan muda, sudah luluh. Dia sudah luluh. Hahaha, bagus. Alhamdulillah. Tunggu sebentar, anak muda ini pasti ada syaratnya. Kan, tuan muda bilang, dia mau mulai usaha sendiri, perusahaan energi baru, mau coba peruntungan terakhir, kalau gagal, dia akan warisi grup Pay. Kalau begitu, terus serang harga sahamnya, seperti dulu. Jangan izinkan, siapapun memberinya pendanaan, harus dipaksa kembali, warisi bisnis keluarga, siapa? Kakek, kamu berutang budi 1 miliar ke keluarga Chu. Aku sudah bayar 10 kali lipatnya. Selanjutnya, jaringanmu, aku akan pakai untuk temanku. Sayang, aku sudah tahu semua urusannya, soal pertunangan dulu. Itu cuma janji lisan antara keluarga Chu dan Lin. Kalau kamu tak mau menikah, aku tak akan memaksa. Tapi Chu Hongtu dibuat anaknya marah sampai masuk rumah sakit. Cepat sembuh dan telepon aku. Memohon kamu pulang. Aku sudah susah payah bisa berdamai. Jangan dorong aku ke dalam lubang api lagi. Cucu manis. Anggap ini permintaan terakhir kakek, kamu ke grup Chu. Untuk serah terima, boleh, kalau tidak, Chu Hongtu benar-benar bisa mati kena marah. Aku nggak peduli, aku datang hanya untuk memberitahumu, bukan untuk bertanya. Selanjutnya, uang dari temanmu yang nggak jelas itu, aku akan pakai semuanya untuk investasi di mobil listrik milik temanku. Xiao, aku malah pilih kamu, menantu perempuan. Chu Hongtu. Salahku, karena tidak mendidiknya. Anakku, biar dia melakukan hal seabsurd ini, aku si kakek tua, minta maaf padamu. Chu Hongtu, jangan pakai kartu perasaan lagi. Chu Tianjiao sudah membatalkan pertunangan, aku bukan menantumu. Astaga, si tua itu. Jangan sampai batuk sampai mati, dan menyusahkan aku. Mungkin kali ini aku nggak akan kuat. Ayahmu juga bakal sedih. Mau mati ya mati aja. Kamu nggak tahu? Lin Xiaoxiao sekarang sudah dipecat, sekarang Wu Meishui naik jabatan. Kabarnya Chu juga mengatur dia masuk dewan direksi. Chu benar-benar buta. Memecat kita itu yang terbaik, petugas layanan pelanggan. Lin Xiaoxiao, pelanggan lama kami, akan hilang karena ini. Sekarang, dia bahkan sudah mengatur orang yang muluk tapi kemampuan rendah masuk dewan direksi. Salam Pak Chu. Proses pengunduran diri Lin Xiaoxiao sudah selesai, data pelanggan di komputernya sudah dialihkan semua ke supervisor Wu Meishui. Akhirnya Lin Xiaoxiao dipecat juga. Dengan begitu, pelanggan yang di tangannya semua jadi milikku. Para dewan, grup Chu nggak akan berhenti bergerak, hanya karena kehilangan satu orang. Lin Xiaoxiao sudah aku pecat, karena ketiduran saat kerja. Ini Wu Meishui, doktor ekonomi lulusan luar negeri. Pendidikan dia lebih tinggi dari Lin Xiaoxiao, kemampuannya juga lebih bagus. Aku yakin, grup Chu ke depannya pasti akan semakin maju. Pak Chu, ada masalah. Banyak pelanggan besar perusahaan setelah tahu Lin Xiaoxiao dipecat. Mereka semua mau ke kantor untuk membatalkan kerjasama. Apa? Mereka sekarang sudah di luar, kita harus bagaimana? Pak Chu, ini pelanggan besar perusahaan. Kalau hilang kerjasama ini, keuntungan perusahaan kita paling tidak bakal turun lebih dari 80%. Gak nyangka kehilangan Lin Xiaoxiao bisa berdampak sebesar ini. Saham grup kita? Pasti anjlok. Pak Chu, tolong ambil keputusan cepat. Sekarang gimana?
Patsu tenang saja, serahkan pada saya, aku akan bantu pertahankan pelanggan besar. Mei Shui, semua tergantung padamu, asal kamu bisa pertahankan semua pelanggan ini, aku yakin seluruh dewan akan mendukungmu sepenuhnya. Pacu, kami baru saja dapat kabar, Nona Lin sudah tidak ada lagi, jadi kontraknya harus dibatalkan semua, 0000. Kami ini karena menghormati Nona Lin, makanya mau kerjasama dengan grup Chu, para bos semua, kerjasama kita sebelumnya, kan lancar saja. Kalau batalin kerjasama dengan kami, mau cari apa lagi? Proyek yang cuan segini, kami rencananya akan investasi di energi baru, sisa urusan kalian tidak usah repot. Para bos, Lin Xiao, hanya bawahan saya saja. Semua pekerjaannya, saya yang atur. Mulai sekarang saya yang akan urus kalian, gimana? Kamu siapa sih? Kok berani-beraninya mau urus kami? Kenapa harus kamu? Karena aku, sarjana ekonomi, lulusan luar negeri. Kalau soal tampang, pendidikan, kemampuan, aku jauh lebih unggul dari Lin Xiao. Diam. Lin Xiao, berani-beraninya, kamu balik lagi. Kamu nggak dapat kerja, ya? Atau nggak dapat pacar. Aku sudah kasih kamu kesempatan kok. Sekarang sudah terlambat. Anjing jangan gonggong. Apa ini? Kalau kurang duit, langsung telepon ini. Aku sudah sangat baik kok. Suruh ayahmu jangan telepon aku lagi. No. Aduh, aku sudah bilang, grup Chu tetap bisa jalan tanpa kamu. Masih bisa berputar? Oke, kalau bisa bikin grup ratusan miliar ini ambruk, kamu memang punya kemampuan. Semangat ya, cerdas banget. Aku nggak percaya, tanpa kamu, grup Chu bisa bertahan. Jangan terlalu sombong. Para bos semua, apa sudah dipikirkan? Kamu bilang, Nona Lin sudah nggak di grup Chu kan? Tadi kan jelas dia di luar. Aku mana tahu. Selanjutnya kita cuma bisa terus kerja sama grup Chu. Masalahnya, kamu sebelumnya nggak bilang begitu. Kelihatannya, kita harus tanya baik-baik sama Lin Xiao, nggak pedulilah, yang penting kita ikut. Nona Lin cari duit, dia di mana kita di situ, bener banget. Betul. Gimana? Bos Chu, para bos besar ini, mau tetap tinggal, lanjut kerjasama sama grup Chu? Beneran. Mei Shui, kamu hebat banget, kalau begitu aku siapin kontrak dan perjanjian berikutnya. Nantikan, kerjasama kita, semoga lancar, ayo. Para direksi, mulai sekarang, grup perusahaan kita akan diwariskan kepada anak saya, Pei Changqing, untuk mengelola. Ayah, aku sudah bilang aku nggak akan mewarisi grup Pei. Konyol, kamu ini anak keluarga Pei. Mewarisi usaha keluarga itu, tanggung jawab dan kewajibanmu, ayah. Aku ingin dengan kemampuanku sendiri, membangun perusahaan yang benar-benar milikku. Kamu sudah janji sama aku, kamu bilang kalau perusahaanmu gagal lagi, kamu akan mau pulang dengan baik-baik, mewarisi Pei Group. Itu memang kamu pernah janji. Kalau begitu ngapain masih banyak omong? Cepat ke sini. Aku akan langsung tunjuk kamu, Wakil Presiden Pei Group. Ayah, aku belum selesai bicara, kali ini aku benar-benar tidak gagal. Pei Changqing, jangan keras kepala, aku kan tahu kondisi perusahaanmu, masa aku nggak tahu? Kamu bahkan belum dapat satupun pendanaan, kan? Para dewan direksi, berdasarkan laporan keuangan terbaru, perusahaan Changqing New Energy, milik Pei kecil. Putaran pendanaan pertama sudah selesai. Pesanan mobil listrik pertama, sudah lebih dari 100.000 unit. Kita sudah untung minimal 2 miliar yuan. Dalam waktu sesingkat ini, untung 2 miliar yuan. Kamu gimana caranya? Itu semua karena Lin Xiao, dia sekarang jadi investor malaikatku. Hal yang begitu membahagiakan, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Keluarga Lin dan kita itu sudah kenal lama. Nggak bisa, aku harus segera melamar ke keluarga Lin. Ayah kamu ini? Semua dengar nggak? Anakku sudah punya pacar. Loh, setahun lagi, siapa tahu aku bisa menggendong cucu. Ayah, kalau sama Lin Xiao saja belum ada tanda-tanda, aku nggak peduli, kamu langsung undang dia datang ke grup kita. Ikut pesta minuman kita. Kalau begini, malah bikin dia takut. Aku nggak peduli. Pokoknya kamu yang bawa dia datang. Aku mau kasih langsung amplop merah besar. Ke calon menantu aku. Sudah ayah, aku janji. Aku bisa ajak Lin Xiao, tapi kamu harus janji, jangan bilang. Kalau aku anakmu, juga jangan sebut soal warisan grup. Kenapa? Meski keluarga Lin punya banyak relasi, tapi soal kekayaan, jauh kalah dibanding keluarga Pei kita. Aku nggak mau Xiao merasa, dia sedang memanjat sosial dariku, asalkan kamu bisa buat Lin Xiao jadi menantu aku, apapun aku akan setuju. Hahaha.
Jangan bilang ke Xiao Xiao, ini pesta makan malam grup P. Harus ganti cara bilangnya, kalau tidak, Xiao Xiao pasti nggak mau datang. Xiao Xiao, teman sekelas, boleh aku ajak kamu makan? Teman lama. Tunggu sebentar ya, aku selesaikan dulu urusanku. Oke, aku tunggu kamu. Pokoknya sekarang aku sudah tidak kerja di Cu Group lagi. Hari itu kalian lihat aku di Cu Group. Itu aku cuma pulang ngantar barang, setelah itu langsung pergi. Paham kan, kita sama-sama susah. Ya, pendanaan putaran pertama Changqing New Energy. Sudah selesai semua, kita rugi banyak, bisa sampai miliaran. Kalau putaran kedua jangan sampai ketinggalan. Kalau terlewat lagi, aku nggak bisa bantu kalian lagi. Sudah Pak Lin? Pak Qin, aku akan pertimbangkan tawaran pekerjaan Anda. Lain kali kita ngobrol lagi. Iya. Oke, lanjutkan. Malam ini aku mau ngajak kamu makan prasmanan mewah. Teman lama mau terima undangan? Ada ikan kukus gak? Tenang aja, siap sedia banyak. Kalau bukan prasmanan juga gak apa-apa, gak harus mewah juga gak masalah. Yang penting bukan aku yang bayar. Aku yang traktir. Kirim alamat, aku langsung datang. Semua juga sudah lihat? Itu Wu Meishui. Yang bantu Cu Group menjaga pelanggan baru, itu berkat Wu Meishui. Kalau bukan dia, pelanggan besar kita pasti kabur. Itu semua jasa Wu Meishui. Mari, tepuk tangan. Mulai hari ini, aku umumkan Wu Meishui resmi jadi direktur di grup kita, menjadi anggota dewan baru. Ingat itu baik-baik. Lin Xiao Xiao, hanya penggantiku saja. Sekarang aku sudah kembali ke tanah air, jadi dia nggak perlu ada lagi. Mulai sekarang, aku nggak mau dengar namanya lagi di grup ini. Paham? Apa? Semua investor kita, tarik semua modalnya. Harga saham Cu Group jatuh bebas. Ini kenapa bisa terjadi? Sebelumnya, sudah diputuskan, pelanggan besar yang kerja sama dengan kita, sekarang semuanya batal, dananya dialihkan ke industri energi baru. Meishui, ini apa maksudnya? Bukankah kamu sudah atur semuanya sebelumnya? Gak mungkin deh. Mereka jelas-jelas janji kerja sama Cu Group. Kenapa bisa tiba-tiba ingkar janji? Aku sudah bilang dari dulu, Wu Meishui itu nggak bisa diandalkan. Tanpa Lin Xiao Xiao, kita bakal kehilangan pelanggan. Betul. Sekarang harus panggil Lin Xiao Xiao kembali. Biar Badu tukang ribut ini, gak bisa buat onar di sini. Para direktur tenang saja. Ayahku direktur di Pei Group. Dan juga orang terkaya, sahabat dekat Pei Shanghai. Asal aku bilang ke Pei Group bertindak. Kontrak ratusan miliar, bisa dengan mudah didapat. Pelanggan lama yang kabur itu, pasti menyesal, batal kerjasama dengan kita. Serius, Meishui, apa yang kamu bilang tadi benar? Ayahmu, benar-benar anggota Dewan Grup Pei. Ah, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kalau aku tahu ada hubungan ini, mungkin, Pak Qin waktu itu, nggak bakal marah seperti itu. Ayahku juga mungkin nggak bakal mukulin kamu. Waktu itu Pak Qin lagi emosi banget, aku mana berani nyebut soal ini. Pokoknya, klien besar yang Lin Xiao Xiao bisa bawa, paling cuma setingkat Pak Qin itu, dan dibandingkan Grup Pei, Grup Qin itu cuma sebesar semut. Aku bisa ikut naik kapal Grup Pei, hanya dengan satu poin ini saja. Lin Xiao Xiao nggak akan pernah bisa menandingi. Baiklah, tepuk tangan untuk semua. Baik, mari kita beri tepuk tangan. Xiao Xiao, di sini. Pei Changqing, ini yang kamu maksud dengan prasmanan ya? Ini terlalu berlebihan, ya? Sebenarnya ini adalah jamuan malam Grup Pei. Aku sendiri ada hubungan keluarga dengan beberapa pejabat tinggi Grup Pei, jadi kita santai aja makan di sini. Pokoknya kita bebas makan, selesai. Aku mengerti, kamu sepupu jauh dari Pak Pei, kan? Iya, benar. Makanya kalian sama-sama satu nama? Iya, ayo kita masuk saja cepat. Meishui, kali ini aku minta tolong kamu ya. Asal bisa, bekerja sama dengan Grup Pei, keluarga Cu kita bisa bangkit. Tenang saja Pak Cu, aku sudah bilang. Nanti semua klien yang kabur sama Lin Xiao Xiao akan datang merangkak minta kerjasama. Mereka bakal sujud minta sama kita. Ngomong Meishui, ayahmu di mana? Dia lagi negosiasi bisnis sama pejabat Grup Pei. Nanti dia bakal langsung ngenalin kita buat ketemu Pak Pei. Lin Xiao Xiao, kamu ngapain ke sini? Masih pakai baju kayak gitu pula, tahu nggak? Ini acara jamuan bisnis tingkat atas. Malah bawa cowok juga. Kayaknya Pak Cu malah yang dibuang ya? Lin Xiao Xiao, kamu emang kurang perhatian banget ya. Baru aja aku buang kamu udah cari yang lain. Cu Tianjiao, kalau kamu udah buang aku, kenapa urusin aku cari cowok apa enggak? Ngapain? Justru kamu yang dibuang aku, soalnya kamu cuma pengganti Wu Meishui doang. Tapi aku nggak nyangka, kamu itu tipe wanita yang gampang ganti pasangan. Aku itu gimana?
Emang apa urusan kamu? Emang nggak ada urusan sama aku? Tapi kamu ngaku-ngaku, direktur grup Chu, terus ikut jamuan grup Pei, itu baru ada urusannya sama aku. Lin Xiao Xiao. Yang aku tahu, Bos Qin nggak pernah tanda tangan kontrak sama kamu, kan? Iya, nggak ada. Kalau gitu aneh nih. Orang yang diundang grup Pei kali ini, semua adalah pejabat tingkat tinggi grup bernilai ratusan miliar. Kamu ngapain ikut acara ini? Soalnya dia tamu undangan aku, cukup. Kamu itu. Kamu bukan beberapa hari lalu datang ke grup Chu aku, minta pinjaman, kan? Namanya siapa ya? Orang yang hampir bangkrut. Masih punya muka ikut jamuan grup Pei. Ternyata anak miskin yang hampir bangkrut. Berani ngibul dan nyari muka ke grup Pei. Bener-bener tebal muka. Satpam, dua orang ini gak punya izin masuk. Usir mereka keluar. Ada apa? Aku lihat siapa berani buat keributan di jamuan grup Pei. Aku curiga dua orang ini gak punya undangan, nyelonong masuk tanpa izin, tolong usir mereka. Tolong keluarkan undangannya, gak ada undangan. Nona ini, kamu punya undangan. Aku juga gak ada undangan. Walaupun aku gak ada, tapi Nona Lin Xiao Xiao ini adalah tamu undangan langsung dari Pak Pei. Kamu bisa cek sendiri. Aduh, pacarku gak mau punya barang bekas. Malah mau diundang grup Pei, bener-bener tebal muka, hahaha. Yang pantas diundang grup Pei. Nilai kekayaannya gak kurang dari puluhan miliar. Silakan berdua, ada yang mau nemenin aku cek kekayaan? Kalau ada aset 10 miliar, kita akan segera kirim undangannya. Dia mana punya 10 miliar, paling cuma beberapa ribu di kantong. Itu pun uang pesangon dari grup Chu yang kami berikan padanya. Orang seperti itu, Mana pantas ikut pesta grup P kami? Silahkan kalian berdua segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya tak sopan. Lin Xiao Xiao, aku tahu kamu materialistis. Mau buru-buru cari pacar bos besar. Tapi kamu terlalu terburu-buru. Kok bisa dapat cowok miskin yang hampir bangkrut? memang kamu suka merendahkan orang, kamu pulang tanya bapakmu. Gimana caranya ngomong sama aku? Lin Xiao Xiao, mulutmu kotor banget. Mulut kotor? Mulut kotor masih lebih baik daripada hati busuk, kamu? Mei Shue. Kita nggak usah ribut sama orang yang nggak beradab kayak gini. Aku nggak tahu kamu dapat barang bekas ini dari mana, tapi aku cuma dengan satu kata bisa membuatmu pergi sekarang juga. Itulah perbedaan antara aku dan kamu. Ngerti, kan? Memang aku nggak bawa undangan, tapi Lin Xiao Xiao memang benar dari grup Pei, tamu yang diundang secara resmi. Tunggu, tadi dia bilang. Grup P yang mengundang saya? Untuk apa? Kalau begitu katakanlah, kenapa dia diundang oleh grup Pei? Tidak bisa. Sementara ini, aku belum bisa beritahu Xiao Xiao siapa aku sebenarnya. Aku ingin bergaul dengan Xiao Xiao secara setara, bukan? Kasih aku waktu sebentar, aku mau telepon dulu. Halo, ini aku. Lin Xiao Xiao sudah sampai. Menantuku sudah sampai. Hatap bagus sekali. Aku segera kirim orang menjemput dia. Lin Xiao Xiao. Nyonya Lin Xiao Xiao, di mana? Pak, aku di sini. Nah, kenapa kamu di sini? Ini presiden grup Chu. Chu Tianjiao, dia juga pacarku sekarang. Halo Paman Wu, ayah ada urusan penting dulu. Kalian urus urusan kalian saja. Pak, ingat yang pernah ku bilang tentang kerjasama dengan orang terkaya? Tahu kok. Tunggu sampai ayah selesai urusan ini. Nanti ayah bantu kamu jodohkan dengan Pak Pei. Terima kasih, Pak. Terima kasih Paman Wu, Kepala Wu. Kedua orang ini boleh masuk, kan? Ini putriku. Dan pacarnya. Boleh biarkan mereka masuk. Silakan berdua, lihatkan. Tempat seperti ini, hanya orang seperti aku yang punya kekayaan puluhan miliar yang bisa masuk. Omku nih, ngomong, wanita ini, jangan sampai kamu biarkan dia masuk. Dia itu. Dulu anak buahku, yang nyolong hasil kerjaku, bahkan mau merebut pacarku. Untungnya Pak Chu tahu benar siapa yang benar, dan langsung pecat dia. Bahkan, anak buah putriku, kamu terlalu sombong. Berani-beraninya datang ke sini. Satpam, usir dia keluar. Tunggu sebentar, kamu siapa sebenarnya? Wu Hao? Dengan posisi kamu di grup ini, memang kamu nggak pantas kenal aku. Kalau aku nggak pantas kenal, kamu itu apa coba? Aku ini anggota Dewan Direksi Grup Pei. Lihat baik wajahku, lalu lihat wajahmu. Ada apa? Kenapa? Kamu kok mirip? Apa jangan kamu? Kamu kok mirip? Telepon Pak Pei, bilang padanya, Lin Xiao Xiao sudah sampai, suruh dia turun jemput sendiri. Kamu siapa? Siapa kamu sampai bisa nyuruh aku? Kamu kira, kamu siapa? Kenapa Pak Pei harus turun jemput dia sendiri? Berhenti sok gaya di sini. Apa?
Kalian bilang dia Lin Xiaoxiao. Dia memang Lin Xiaoxiao, ada masalah Pak. Kamu ini bodoh sekali. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu berani menghina tamu kehormatan Pak Pei. Om itu? Apa kamu salah paham? Lin Xiaoxiao ini hanya pegawai biasa di perusahaan kami, bukan tamu kehormatan Pak Pei. Kamu memang gak punya rasa hormat. Berani juga kamu menyinggung Nona Lin. Om Bu. Sebenarnya ini apa yang terjadi sih? Iya Pak. Kenapa kamu malah membentaknya? Karena dia tamu kehormatanku. Nona Lin, saya Pei Shanhai. Kedatanganmu membuat grup Pei sangat merasa terhormat. Saya mewakili seluruh grup Pei menyambut kedatanganmu. Pei Shanhai. Si Taipan Pei Shanhai. Benar sekali. Kamu Pei Changqing? Kenapa nggak bilang ke aku kalau kamu anaknya Pei Shanhai? Aku gimana tahu? Ayahku sampai cemas gitu. Gadis yang cantik banget. Anakku bisa menikahinya. Benar-benar keberuntungan besar. Dulu selalu melihat Taipan di televisi, tapi hari ini malah biar aku tangkap hidup-hidup. Nona Lin, kamu benar-benar lucu ya. Astaga. Apakah ini termasuk ketemu orang tua? Masalahnya aku belum siap sama sekali. Nona Lin, ini kontrak dari grup Pei kami. Ini kontraknya. Kalau kamu mau, bisa tanda tangan di sini. Gaji tahunan 100 juta. Bonus tanda tangan, 200 juta. Ditambah pembagian keuntungan yang besar. Terima kasih Kak Fu. Kak Fu keren banget. Hahaha. Pak Pei, Lin Xiaoxiao cuma pegawai yang sudah dipecat dari perusahaan kita. Anda malah mau bayar dia sampai miliaran. Iya Pak Pei. Dia hanya bawahan saya saja. Setiap bulan gajinya cuma beberapa ribu saja. Jaraknya jauh banget. Bikin kaget. Kalian ngajarin saya kerja? Pak Pei, Anda punya uang. Tapi jangan sampai boros juga dong. Iya juga ya. Pendidikan dan kemampuan dia saja kalah. Dibanding saya ini lulusan master luar negeri. Kalau cuma dapat 1/100 gajinya, bisa dipertimbangkan, kan? Oh, kamu juga sama seperti Lin Xiaoxiao, cucu Lin Nan ya? Kalau iya, saya kasih gaji sama seperti dia, Lin Nan. Siapa sih Lin Nan? Lin Nan itu yang terkenal? Bankir internasional ternama. Lin Xiaoxiao. Ternyata cucu Lin Nan, gimana mungkin? Iya. Cucu bankir besar, kok bisa kerja di grup Chu? Dapat gaji cuma beberapa ribu per bulan. Pak Pei, Anda pasti salah orang. Chu Tianjiao, kan bapakmu nggak kasih tahu kamu? Lin Nan dan Chu Hongtu. Dulu sudah bertunangan, sayangnya kamu gak pandai menghargai. Sayang banget keluarga Pei saya, malah dapat untung besar. Ayah saya cuma suruh saya menjalankan pertunangan itu, tapi gak kasih tahu kalau dia cucu Lin Nan. Makanya Lin Xiaoxiao sebelumnya bisa bawa banyak klien besar ke grup Chu, ternyata bukan karena jual pesona. Tapi karena kemampuan sungguhan, aku sudah ngapain kalau Lin Xiaoxiao tetap di grup Chu, kalau bisa menikah denganku, berapa besar keuntungan untuk grup Chu? Semua sudah selesai. Nona Lin, sebelumnya saya tidak pandai melihat orang, sudah menyinggung Anda, mohon maaf dan harap maklum, maafkan kebodohan saya. Wu Hao, perbuatanmu sudah saya lihat semua. Hal sesederhana ini? Kamu benar-benar bikin berantakan, beresin barangmu dan keluar. Pak Pei, aku sudah lihat hal sesederhana ini. Kamu memang berhasil merusaknya dengan kemampuanmu sendiri. Ambil barang dan keluar saja. Pak Pei, Tolong maafkan saya. Pak Lei, tolong maafkan ayah saya. Sekali ini saja Pak Pei. Orang tua ini punya fobia kerumunan. Melihat orang yang penuh tipu daya, bikin nggak nyaman. Satpam, bawa keluar. Si Pei Shanhai ini, mulutnya kok sama nyolotnya kayak saya? Tolong jangan pecat saya ya. Pak Pei? Iya Pak Pei, maafkan saya sekali. Termasuk anak perempuannya juga. Buta kali ya matanya. Berani maki tamu kehormatan saya. Satpam bawa keluar, ayo. Pak Pei, tolong maafkan saya sekali lagi. Biar saya jadi anak angkat Anda saja. Pak Pei. Lin Xiaoxiao, tidak, Nona Lin. Lihatlah karena kita dulu pernah bertunangan. Tolong bicarakan baik-baik dengan Pak Pei. Kalau kamu nggak sebutin ini, masih oke. Kok bisa kelewat yang ini? Satpam ikut dibawa juga. Tidak, Pak Pei. Lin Xiaoxiao, kasih saya kesempatan. Saya tahu salah saya. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Orang yang nggak berkepentingan sudah diusir. Nona Lin, sekarang mari kita bicarakan hal penting. Para tamu, teman-teman semua, selamat datang di acara Grup Pei. Acara terima kasih investasi ratusan miliar. Selanjutnya, mulai sekarang Grup Pei
akan diteruskan oleh anak saya. Makan malamnya besar sekali ya malam ini. Acara investasi ratusan miliar grup Pay, katanya menantu lelakinya, Lin Xiaoxiao, malam ini ada di sini. Beneran? Ayah, Xiao, agak lapar nih. Aku antar dia makan dulu ya. Boleh? Baguslah. Nona Lin, nanti ya, kita makan bareng. Ayah, maksudku, aku yang antar dia. Hahaha, aku paham aturan mainnya. Kalian, anak muda, butuh ruang sendiri, cepat pergi saja. Ini teman Xiao, ikan kukus yang kamu mau, makan sepuasnya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Aku mau tanya, boleh nggak ya? Pernah cinta? Apa? Tenang saja, aku makan ikan cuma bagian kepala, gak makan badannya. Teman Xiao, ini kamu main kata. Kata lagi, apa gimana? Kalau begitu bilang, kenapa nggak makan badannya? Aku simpan badan ikannya buat kamu, Tuan Pei. Kamu tahu semua ya? Pas lihat ayahmu, aku sudah tebak kalian berdua, benar-benar, dibuat dari cetakan yang sama. Jadi, mau Mau? nikah? Iya, mau. Kalau begitu, kenapa dulu kamu nggak kasih bintang kecil yang aku lipat 3 tahun itu? Kalau boneka yang aku kasih dulu masih ada, Tidak ada? jangan hilang. Nyalah, lihat balkonnya, di sana, dulu, pas aku dapat boneka kain dari kamu, bukan bintang kecil, aku hampir loncat dari situ. Terus, Pas setengah jalan, aku menyesal, untungnya, bonekanya tergantung di balkon, aku naik sendiri lagi. Aku cerita ini, selama 7 tahun. kalau nggak bisa naik, Ya main suling 7 hari lah. kamu ini memang mirip Do. Xiao, Ini, barang yang kamu kasih, masa iya aku hilang? selama bertahun-tahun, kamu nggak sadar, ada yang beda. Gantian, apa, aku selalu jaga baik-baik, selain aku, tak ada yang boleh sentuh. Kasih ke aku. Kamu benar-benar bodoh. Bintang kecil yang aku lipat selama 3 tahun. Semua ada di sini. Bodoh Orang yang dulu aku suka diam-diam, adalah kamu. setelah ketua grup Chu Hongtu, Meninggal karena sakit. grup Chu mengumumkan kebangkrutan dan tutup. Manajer umum grup Chu Tianjiao, masuk daftar orang yang tidak dipercaya. Sial banget. Seandainya dari dulu, aku ikut sama Nona Lin saja. Entahlah sekarang. Masih sempat nggak ya? Dia sekarang justru wakil direktur grup Pei. Chu Tianjiao, bos sampah, menghancurkan masa mudaku yang indah. Aku dengar sejak Lin Xiao bergabung dengan grup Pei, nilai pasar grup Pei berlipat ganda beberapa kali. Kamu dulu nggak dengar aku? Sekarang sudah tahu kan? Pantas saja. Wah, sekarang benar-benar jadi orang nggak jelas. Ada lagi yang lebih gila dari ini. Aku salah apa sih sebenarnya? Gimana? Jadi menantu orang terkaya? Enak kan rasanya? Enak apanya? Itu cuma perusahaan kecil bernilai ratusan miliar. Perusahaan kecil? Aku bilang Lin Xiao, kamu kebanyakan nonton cerita CEO yang galak. Nggak ngerti uang sama sekali. Kamu ngomong apa sih? Sebelum menikah, dia nggak begitu sama aku kok. Kenapa? Kamu sudah muak sama aku? Nggak kok. Lagi pula, ini jelas perusahaan kecil dan menengah. Kakekku bilang, dulu dia bisa beli beberapa grup Pay dalam sehari. Perusahaan kecil kayak gini, sekarang mungkin sudah nggak bisa lagi. Tapi sehari satu, masih oke kok. Aku dengar ketua Lin, sudah pensiun lama ya? Itu kakekku, cuma dapat jabatan kosong. Karena bosan, di semua sistem keuangan, di seluruh dunia, semua kenal kakekku. Jadi kalau aku tinggal di rumahmu, bener-bener kamu yang bilang, suami miskin itu? Sudahlah, tidur di kamar aku yang imut ini. Apa sih yang nggak enaknya? Sayang, ayo, kita tidur sekarang.